Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita semua dapat mengikuti acara kuliah daring asinkron melalui YouTube dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini pada hari ini kita akan belajar mengenai materi perkuliahan rancangan pembelajaran yaitu tentang penerapan model pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk melakukan presensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama pada kolom komentar. Kemudian nanti ketika proses perkuliahan berlangsung atau ketika video diputar, jika ada sesuatu hal yang ingin dipertanyakan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaan, tanggapan, maupun saran pada kolom komentar. Nah, hari ini kita akan belajar langsung saja mengenai penerapan model-model pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, ada 3 tujuan yang perlu kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan karakteristik dan prinsip pembelajaran berbasis aktivitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan high order thinking skill atau HOTS. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan model-model pembelajaran meliputi discovery learning, problem-based learning, project-based learning, dan juga inquiry learning. Untuk lebih jelasnya, marilah pertama kita belajar mengenai karakteristik dan prinsip pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, apa itu pembelajaran berbasis aktivitas? Nanti kita akan pelajari. Sesuai dengan namanya, pembelajaran berbasis aktivitas siswa itu tentunya adalah suatu pembelajaran yang dirancang dengan orientasi atau pembelajaran yang dipusatkan kepada kegiatan siswa, keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu kita kenal adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada juga yang namanya istilah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini itu digunakan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Jadi untuk merealisasikan strategi pembelajarannya tadi itu yang sudah direncanakan. Kemudian ada juga yang namanya pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini itu merupakan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran. Dapat kita ketahui bahwa pendekatan pembelajaran itu memiliki arti di mana ketika seorang guru akan merencanakan suatu pembelajaran, nah sudut pandangnya apa itu dilihat. Nah, dalam konteks ini sudut pandang pembelajaran atau pendekatan pembelajarannya adalah berbasis keaktifan siswa. Jadi berpusat pada kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Nah, itu pendekatannya dilihat dari situ. Jadi bisa kita kenal sebagai istilah student center. Nah, jadi berpusat kepada siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran itu disusun berdasarkan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa. Nah, jadi berdasarkan pendekatan pembelajaran student center tadi, nah itu bisa diambil strategi pembelajarannya itu disusun berdasarkan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa. Kemudian konsep dan tujuan pembelajaran berbasis aktivitas. Sebelum masuk pada konsep dan tujuan pembelajaran berbasis aktivitas, saya ingatkan kembali bahwa sebenarnya ada beberapa pertimbangan mengapa pembelajaran berbasis aktivitas siswa itu penting. Alasan yang pertama adalah merujuk pada filosofi pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan usaha sadar untuk mengembangkan manusia menuju proses kedewasaan, baik kedewasaan yang intelektual, sosial, maupun kedewasaan moral. Jadi
Hakikat pendidikan itu pada dasarnya adalah interaksi manusia, pembinaan dan pengembangan potensi manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi, berdasarkan pengertian atau hakikat filosofi pendidikan tersebut, orientasi utamanya adalah terletak pada pengembangan potensi manusia, terletak pada interaksi manusia. Jadi, jika dalam proses pembelajaran siswa itu tidak dilibatkan aktif dalam proses membentuk suatu konsep, dalam proses membentuk atau memahami suatu ilmu, nah itu kemungkinan besar akan tidak tercapai tujuan pendidikannya. Malah nanti siswa hanya akan bisa mengingat atau menghafal konsep-konsep ilmu pendidikannya saja tanpa bisa mengimplementasikan secara penuh tentang hakikat ilmu yang ia pelajari. Kemudian alasan yang kedua, mengapa aktivitas siswa atau pembelajaran berbasis aktivitas siswa itu penting adalah karena siswa itu perannya adalah sebagai subjek pendidikan, di mana siswa itu bukan manusia yang ukurannya kecil, akan tetapi manusia yang sedang dalam tahap perkembangan. Jadi dia butuh proses-proses pembelajaran, proses-proses yang berlangsung dalam kehidupan untuk dia dapat berkembang lebih baik lagi. Kemudian alasan yang ketiga adalah asumsi tentang guru bahwa guru itu bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar siswa dan memiliki kemampuan profesional dalam mengajar. Nah, ini dilihat dari sudut pandang gurunya. Jadi guru itu memiliki tanggung jawab untuk menjadikan siswa agar bisa mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangannya selama melakukan suatu proses pembelajaran. Kemudian alasan keempat mengapa pembelajaran berbasis aktif siswa itu penting adalah karena adanya asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran, di mana proses pengajaran direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu sistem dan peristiwa belajar akan terjadi di mana jika siswa berinteraksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru. Nah, ini katanya dengan interaksi siswa dengan lingkungan, dengan teman sebaya, dengan masyarakat maupun dengan lingkungan warga sekolah. Nah, itu beberapa hal yang menjadikan bahwa pembelajaran berbasis aktivitas siswa itu memang perlu dilakukan, perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya peran guru saja atau aktivitas guru saja yang berusaha untuk membelajarkan siswa agar bisa mengembangkan potensinya, tetapi juga siswa itu harus diberdayakan untuk melakukan proses pembelajaran sehingga ia bisa membangun konsep-konsep ilmu untuk pengetahuannya ia sendiri. Jadi dari situ dia akan memiliki pengalaman dalam proses belajar. Nah, itu menjadikan suatu pembelajaran lebih bermakna. Tujuan pembelajaran berbasis aktivitas siswa ini adalah untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Nah, sudah saya jelaskan dari beberapa alasan mengapa PBAS tadi penting. Itu salah satunya adalah kognitif ini dalam membangun suatu pengetahuan berdasarkan pengalamannya pribadi dalam melakukan pembelajaran. Kemudian afektifnya ini adalah nilai-nilai yang bisa diambil ketika siswa itu melakukan kerjasama, melakukan interaksi dengan orang-orang sekitarnya, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana sikapnya dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang akan dikembangkan. Kemudian aspek psikomotoriknya itu bisa dilihat melalui kegiatan, bagaimana seorang guru itu mendesain suatu pembelajaran yang bisa meningkatkan keterampilan siswa, yang bisa membuat suatu kegiatan untuk siswa agar dia bisa membuat suatu keterampilan atau bisa mengembangkan keterampilan
psikomotornya itu. Jadi dalam pembelajaran berbasis aktivitas siswa ini sangat baik atau memiliki dampak atau efek yang positif terhadap perkembangan ketiga aspek secara seimbang. Nah, ini memang tujuannya. Kemudian pembelajaran menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional dan aktivitas intelektual. Ya, ini sudah jelas dari beberapa hal yang dilakukan selama proses pembelajaran siswa aktif tadi, itu otomatis akan mengaktifkan kegiatan fisik, mental, kemudian emosionalnya juga. Ketika bagaimana dia melakukan kerjasama itu kan pasti melibatkan unsur-unsur emosional juga dan juga aktivitas intelektualnya. Selanjutnya, dalam pembelajaran berbasis aktivitas siswa, itu menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan psikomotorik ini ada keterkaitan dengan aspek kegiatan pembelajaran yang berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini diharapkan kegiatan berbasis tiga aspek ini akan berdampak juga pada aktivitasnya atau berdampak dalam hasil belajarnya dalam ketiga ranah itu tadi. Nah, kemudian berdasarkan kegiatan-kegiatan atau aspek-aspek yang dikembangkan selama proses pembelajaran berbasis aktivitas siswa tadi, itu akan menghasilkan suatu manfaat di mana akan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa sehingga menjadi lebih bermakna. Ini adalah apa yang saya ceritakan tadi atau apa yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dengan adanya pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa sehingga ia bisa memiliki pengalaman sendiri, dia bisa membangun konsep sendiri, dia bisa melakukan segala sesuatu dan bekerja sama dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, itu akan menjadikan suatu pembelajaran yang bermakna, menjadi pengalaman yang bermakna bagi seorang siswa. Selanjutnya adalah peran guru dalam implementasi pembelajaran berbasis pada aktivitas siswa. Ini ada dua peran guru. Yang pertama adalah guru bisa mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dalam hal ini, guru itu harus merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian bisa mengembangkan potensi-potensi siswa sehingga bisa berkembang secara maksimal. Yang kedua adalah peran guru dalam menyusun tugas-tugas belajar bersama. Nah, ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa dan juga kemampuan kerjasamanya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dalam artian adalah teman sebayanya, kemudian orang tua maupun warga sekolah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah penerapan pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Maaf. Yang saya lanjutkan, pembelajaran berbasis aktivitas siswa dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, meliputi mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, kemudian bisa juga memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Nah, kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran itu bisa dilihat dari mulai proses perencanaan, kemudian proses pembelajarannya sampai pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Materi tentang HOTS selanjutnya akan dijelaskan pada video pembelajaran part 2.